warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Handayani, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Panaruban, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 2 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk 5252113383. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di SDN Panaruban Cililin. Praktek yang akan saya laksanakan yaitu di kelas 5 dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alangkah lebih baiknya ya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adnan, coba pimpin doanya ke depan. Indonesia gerak berdoa mulai. Alhamdulillah ya, berdoa telah selesai. Coba berdiri semuanya. Dirapikan dulu pakaiannya. Siapa tahu kalau laki-laki ada yang dimasukkan, ya dirapikan terlebih dahulu ya. Ayo mari rapikan pakaiannya. Kalau sudah rapi, boleh duduk kembali. Lihat di bawah mejanya ada sampah tidak? Tidak. Kalau tidak, dibatasi. Kalau ada sampah boleh diambil dulu, dibuang terlebih dahulu. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Coba Hasna pimpin lagunya di depan sini. Lagunya Garuda Pancasila ya, apa? Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua. Kita selalu diberikan kesehatan. Minggu kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Ada yang tahu arti Asmaul Husna? Hebat ya, nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami lagi tentang Asmaul Husna. Yang akan dibahas sekarang ada 5 Asmaul Husna. Pembelajaran hari ini tujuannya
materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Ini kita akan belajar di kelas 5 babnya yang kedua, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Adapun sebenarnya yang akan kita bahas adalah Allah, nama Allah, Perhatikan ya, biar bisa menjawab. nah, kita Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya adalah Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun atau apapun. Berbeda dengan kita memerlukan orang lain. Kita memakai pakaian, hasil menjahit orang lain. Kita memakan makanan, hasil pengolahan orang lain. Allah berbeda karena Allah adalah Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakan bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup, yang terus menerus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, betul. Nah, bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Qayyum? Nah, ada banyak ya. Pertama, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kedua adalah keterampilan untuk hidup mandiri. Maka kita harus belajar untuk menguasai suatu keterampilan sesuai dengan potensi kita supaya kita bisa hidup mandiri dan berpenghasilan. Dan kita bisa memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kalau kita memiliki rezeki yang lebih, kita bantu orang lain. Artinya Allah yang Maha membangkitkan. Allah lah yang membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, nanti pada suatu saatnya kita akan mengalami kematian. Nah, tapinya setelah kiamat terjadi, maka Allah akan membangkitkan seluruh manusia. Nah, karena itu Allah disebut Al-Ba'is, artinya adalah Allah yang Maha membangkitkan. Ketika dibangkitkan, maka kita diberikan dua pilihan, masuk neraka ataupun masuk surga. Maka semoga Allah memberikan jalan kepada kita untuk masuk surga. Nah, itu adalah tayangan tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari sekarang, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, sekarang kita perhatikan, kita lebih perjelas lagi ya. Tadi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Jumlah Asmaul Husna tadi sudah dikatakan ada berapa? 99. Ada 99. Nah, yang dibahas sekarang hanya ada 5. Apa saja 5 itu? Pertama, Al-Qayyum. Kedua, Al-Qayyum. Ketiga, Al-Muhyi. Keempat, Al-Mumit. Kelima, Al-Ba'is. Sudah makan belum? Kalau sudah segalanya keluarkan. Oke. Nah, pertama ada Al-Qayyum. Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Nah, kita sebagai manusia kita bisa meneladani sifat Al-Qayyum dengan cara apa? Pertama, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Seperti ada contoh di gambar ya. Nah, kita kalau memiliki kekuatan berupa harta yang cukup, kita harus membantu yang miskin atau yang kurang mampu. Yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan
bagaimana cara kita memberitahu caranya. Misalkan kalau A caranya kemana, B caranya seperti apa, bukan dengan memberitahu isinya. Paham? Paham. Ya. Kemudian yang keempat, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Kan tadi maha kuat, kita meneladaninya dengan cara sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Kemudian yang kelima, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Jangan, kalau di sekolah ada yang memusuhi, jangan balik ditindas. Tetapi kalau bisa didoakan supaya orang itu lebih baik lagi. Jangan apalagi kita balik menindasnya. Kelima, al-ba'is, maha al-ba'is itu maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kuburnya. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Nah, Allah juga yang memberikan kekuatan dan menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Teladan dari sifat al-ba'is. Nah, kita harus meneladaninya. Yakni yang pertama, meyakini kebenaran dari hari kebangkitan. Kita harus yakin bahwa hari kebangkitan itu ada. Nanti kita meninggal, dunia ini hancur berantakan yang disebut dengan kiamat. Nah, setelah itu baru nanti ada hari kebangkitan, di mana seluruh manusia yang sudah meninggal dibangkitkan kembali. Itu kita harus yakin dan percaya. Kemudian yang kedua, peduli untuk mengejar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat. Berjuang untuk bangkit kepada orang lain. Kemudian memiliki semangat dalam berbagai hal. Nah, hanya tidak memberikan semangat kepada orang lain, kita juga harus memberikan semangat kepada diri sendiri. Kita mengerjakan tugas, Bu nggak bisa, Bu susah, itu belum dicoba kan? Nah, berilah semangat kepada diri sendiri. Saya bisa, masa dia bisa, saya tidak. Nah, harus ada semangat kepada diri sendiri. Jadi paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, alhamdulillah ya, berarti sudah paham semua. Tadi kalian sudah bersama kelompoknya ya? Ya. Nah, sekarang kerjakan tugas kelompoknya. Kerjakan tugas kelompoknya, silakan. Dirundingkan untuk jawabannya. Silakan tulis nama temannya ya. Tulis nama teman kalian. Ayo berunding untuk mengerjakannya. Iya. Iya. Sekarang tanggal 6 Oktober 2025. Yuk kerjasama ya. Jangan sendiri-sendiri, kerjasama yuk. Bantu temennya. Waktunya mau berapa menit? 15 menit cukup? Cukup ya 15 menit. Silahkan dikerjakan dulu.
yang sama? Yang sama. Yang keempat, karena kita Islam, ada yang menambahkan kelompok yang lain? Ada yang menambahkan kelompok lain? Mengapa? Pertanyaannya apa? Mengapa kita perlu mengamalkan nama-nama Allah? Karena kita Islam. Ada yang mau menambahkan? Ada yang beda jawabannya? Nah, sok yang beda mana berdiri? Apa jawabannya? Epul berdiri. Ayo, jawabannya apa? Nomor 4. Ya, jadi bagaimana kita meneladani, mengamalkan nama-nama Allah dengan cara, kalau Al-Qayyum dengan cara itu mandiri, diri sendiri. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Ya, masih semangat belajarnya? Masih. Coba tepuk semangatnya dulu biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, ternyata masih semangat ya belajarnya. Nah, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita sudah sampai di penghujung. Nah, kita akan menyimpulkan materi yang baru saja kita pelajari. Kesimpulannya, nah, kita sebagai umat muslim wajib bagi kita untuk meneladani